Ya, 2 pekan masa kampanye berjalan, pelanggaran pemasangan alat kampanye masih kerap terjadi. Pemasangan baliho tersebut dinilai merugikan salah satu pasangan capres dan cawapres. Bagaimana Bawaslu menyikapi pelanggaran tersebut? Kami akan mengulasnya bersama dengan anggota Bawaslu RI, Mas Puadi, dan juga Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Bang Roni Talapesi. Selamat sore, abang-abangku. Saya abang-abangkan semua saja. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam, Pak Puadi juga. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya ingin ke Bang Puadi dulu. Bang Puadi, ini saling tuding Bawaslu Mojokerto dengan Polda Jatim terkait siapa yang memasang baliho tersebut. Update-nya seperti apa? Apa tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama saya perlu sampaikan nih terkait informasi yang beredar ya berkaitan tentang pemasangan APK. Ini kan sebetulnya pemasangan alat peraga kampanye ini kan telah diatur ya di dalam PKPU 15 tahun 2023 ya, yang yaitu di tempat yang diperbolehkan sesuai keputusan KPU. Selain itu juga kalau rujukannya PK 15 juga menentukan tempat dilarang ya. Seperti di fasilitas publik, nah ini tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah dan sebagainya. Hanya saja memang PKPU 15 2023 juga menentukan bahwa alat peraga kampanye yang tentunya ya terdiri dari reklame, kemudian ada spanduk dan atau juga umbul-umbul nih, Mas. Ya. Boleh juga dipasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta sepanjang sepanjang mendapatkan izin dari pemilik tempat ya. Nah, dalam konteks kasus Mojokerto, tempat pemasangan APK ini sebenarnya merupakan milik badan swasta. Ini harus diketahui. Hanya saja berada di fasilitas pemerintah yaitu pos polisi. Nah, sehingga sifatnya menjadi terlarang gitu kan. Nah, kemudian terkait pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini memang pemasangan baliho dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ya di nomor urut yang mungkin ini sudah viral di mana-mana ya, baik nomor urut 1, kemudian juga pasangan di dan wakil presiden di nomor urut 2, di atas pos pantau polisi di perempatan di Desa Pengukuhan ya di Kecamatan Mojokerto. Dari pos pantau polisi ini kan di pertigaan desa Pacing ya, Kecamatan Kabupaten Mojokerto. Nah, ini kan kita Bawaslu Kabupaten Mojokerto ini kan telah mengirimkan saran perbaikan kepada KPU pertanggal 19 Desember di 2023. Nah, APK tersebut itu telah diturunkan oleh pihak peserta pemilu sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu. Nah, kemudian juga pemasangan APK berupa baliho capres, cawapres nomor urut 2 yang terletak di pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal ya, Kabupaten Mojokerto, dan APK yang terletak di pos pantau polisi di perempatan Desa Pengukuhan Kecamatan di Mojosari ini dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur maupun Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga memang tidak pernah melakukan pemasangan APK yang dimaksud. Bahkan ini sudah ada klarifikasi juga dari pihak Humas Polda ya, Polda Jakarta, Polda Jawa Timur. Ya, nah ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga dan jajaran terutama pengawas pemilu di tingkat kabupaten
senantiasa kan berupaya ya sekuat tenaga untuk menjaga bagaimana profesionalitas dan menjunjung tinggi integritas. Ini sekedar informasi. Jadi yang terkait viral di mana-mana itu seolah-olah pengawas pemilu gitu kan, memasang APK paslon. Nah ini ya paslon. Meskipun demikian ya ini unggahan berisi respon pemasangan APK oleh Bawaslu. Itu yang sebagaimana disampaikan di akun Humas Polda ini per tanggal 19, kalau nggak salah pukul 19.41. Meskipun cuitan atau juga unggahan tersebut telah dihapus ya, namun kan terjadi disinformasi nih, telah terlanjur beredar luas ini Mas di masyarakat. Menjadi atensi masyarakat. Nah untuk meredam semakin meluasnya disinformasi yang dimaksud dan tentunya mengembalikan kepercayaan publik, kami minta Polisi Jawa Timur memang sudah mengambil langkah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial ya untuk unggahan yang tentunya ini merugikan Bawaslu dan melalui media sosial, melalui media juga tentunya Humas Polda Jatim telah meminta maaf ya pada Bawaslu dan masyarakat. Ada kesalahan admin. Jadi saat memposting di akun itu dan sudah diperbaiki atas nama Bid Humas Polda Jatim ya. Dan meminta maafnya terkait hal tersebut ya kita sudah berkoordinasi juga dengan Bawaslu Provinsi dan tingkat kabupaten kota. Demikian, Mas. Tapi Pak Podi, apakah ada penyelidikan internal dari Bawaslu Pusat terkait bahwa apakah benar memang bukan Bawaslu daerah setempat yang memasang? Ya, kita sudah koordinasi memang karena kita koordinasi dengan Bawaslu Jatim, kemudian juga Bawaslu, Bawaslu Jawa Timur, koordinasi dengan tingkat kabupaten bahwa kita hanya memberikan dan bahkan mengingatkan perbaikan mana yang titik-titik mana ini kan sesuai aturan. Ada titik-titik mana yang boleh dipasang, mana titik-titik. Bagaimana mungkin kita yang tahu aturan, kita yang memasang alat peraga tersebut. Gitu. Nah berdasarkan klarifikasi dari Humas Polda tersebutlah yang akhirnya terjadi disinformasi. Gitu. Demikian. Baik, tahan dulu Pak Puadi, saya ingin ke Bang Roni. Bang Roni, tanggapan TPN Ganjar Mahfud soal baliho yang dipasang di pos polisi Mojokerto seperti apa Bang? Apakah merugikan atau bagaimana? Iya, Bang Samuel, kita spiritnya adalah di paslon Ganjar Mahfud adalah kita mau menjaga kualitas demokrasi yang sedang berjalan ini. Kita berharap bahwa aturan main yang sudah dibuat ini benar-benar ditaati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berharap bahwa aturan ini benar-benar ditegakkan. Jangan kalau sudah viral baru ada penindakan gitu loh, baru di follow up. Kami sangat menyayangkan seperti hal-hal seperti ini terjadi ya. Bahwa kan dari awal kita sudah sampaikan terkait dengan netralitas. Kalau yang beredar di sosial media ini kan terlihat sekali bahwa di bawahnya itu adalah kantor polisi atau posko polisi kan, lantas ya. Harusnya kan juga pun ini menjadi perhatian dari teman-teman Bawaslu. Dan kami juga sempat syok bahwa di Twitter X-nya Polda Jatim menyampaikan bahwa itu dipasang oleh Bawaslu. Syukur sudah diklarifikasi oleh dari Polda Jatim ya. Tetapi yang kami berharap bahwa Pak Fuadi, hal-hal seperti ini ke depannya tentunya perlunya proaktif dari teman-teman. Kita berharap bahwa kita betul-betul menjaga proses demokrasi ini atau peran main, dan kita tidak mau karena ada anak presiden yang ikut dalam pencalonan ini, kemudian sepertinya ya yang kita lihat bahwa kalau tidak viral baru tidak ditindak gitu kan. Itu yang kita khawatir ke depannya masyarakat melihat dan juga ikut mengawasi proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Dan kita melihat bahwa hal-hal seperti ini rame di sosial media kan. Dan teman-teman juga pun bisa
proaktif gitu juga mengupdate, menyampaikan kepada publik. Dan juga kita berharap sekali lagi ya, terkait dengan netralitas ini kan indikatornya sudah banyak, sudah proses dari kemudian kita lihat bagaimana juga pun proses di dalam kemarin yang soal ada ini pembubaran pertandingan voli, kemudian ada foto Pak Ganjar, Pak Mahfud juga pun dibakar yang ada di Sulawesi. Kemudian pun kemarin ketika Pak Mahfud datang ke Banten, kemudian ada pencopotan juga spanduk-spanduk kita. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti ini terjadi, dan dari kami adalah terpenting Pak Mahfud atau Pak Ganjar, Pak Mahfud menjaga kualitas demokrasi ini supaya publik bisa melihat bahwa ini sesuai dengan aturan main. Seperti itu Pak Samuel. Oke, Bang Puadi, ini terkait dengan statement dari Bang Roni, apakah ada respon? Lalu saya ingin bertanya, ini ada informasi terkait dengan baliho juga atau mungkin spanduk kali ya, salah satu cawapres yang terpasang di Rumah Sakit Bayangkara Serang, Banten. Apakah sudah ada update terkait hal tersebut, Pak Puadi? Ya, jadi kita mekanismenya ini harus diatur ya, walaupun memang Bawaslu tetap melakukan proses upaya-upaya pencegahan, menghimbau dan tetap melakukan sosialisasi. Saya kira mungkin Bung Roni juga sudah tahu lah, peserta pemilu juga sudah terinfo dan tersosialisasi berkaitan tentang PKPU 15 tahun 2023. Kita memang harus memastikan bahwa PKPU tersebut tetap harus ditegakkan, gitu kan? Dalam upaya-upaya pencegahan kita melakukan sosialisasi. Nah ini kan kalau berkaitan tentang mekanisme pelanggaran ya, apakah nanti melalui pintu temuan atau melalui pintu laporan, kadang kan kita juga menerima apa yang disebut informasi awal, gitu. Yeah. Artinya bukan karena faktor viral ini saja. Ini kan sebetulnya cuma hanya salah satu informasi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dan kalau kita bisa melihat, memang ada beberapa pasangan calon yang tidak hanya satu saja, ada beberapa yang lain dipasang, dan kebetulan termasuk mungkin tadi Mas sampaikan di daerah Banten, ini kan kita harus segera melakukan proses penelusuran dulu, kemudian untuk memastikan titik-titik lokasinya, ya kan, kemudian apabila dalam penelusuran itu diduga adanya dugaan pelanggaran, tentunya kita mengambil langkah-langkah cepat ya, karena memang kita setelah kita melakukan proses penelusuran terhadap pengawasan, tentunya kan kita harus bisa melihat aturan-aturan berkaitan tentang pemasangan baliho itu sendiri, gitu kan. Semuanya ada aturan mainnya, reklame yang dipasangnya, pemasangan alat peraga yang tadi saya sebutkan di tempat umum. Yang salah satu metode kampanyenya semuanya diatur ya di Undang-Undang 7 2017 di pasal 275. Nah, ada informasi awal yang datang dari manapun, termasuk dari media atau dari kapanpun, karena memang bukan berarti karena keterbatasan SDM di pengawas pemilu, tetapi paling tidak, misalkan ada hal yang serupa, ya kejadian ini kan sebetulnya tidak hanya di satu wilayah. Nah ini kita langsung cepat informasikan, oh benar bahwa informasi itu ada di di lokasinya lah, valid lah seperti itu maksudnya ya? Ya, di lokasi yang tidak pas untuk dipasang dan sebagainya. Nah ini informasi di Tenggarang pun tetap masih dalam proses penelusuran. Kalau memang betul itu faktanya di lapangan, di tempat yang tentunya dilarang atau berkaitan tentang fasilitas pemerintah, ya kita harus segera melakukan perbaikan dan masukan, termasuk juga berkoordinasi ya dengan pihak Satpol PP untuk melakukan penurunan alat peraga kampanye tersebut. Oke. Bang Roni ini saya ingin nanya, TPN ini sudah berapa banyak menemukan
dugaan pelanggaran. Lalu dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Puadi, kurang lebih ada kendala juga yang dihadapi oleh Bawaslu sendiri terkait dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Apa seharusnya yang dilakukan oleh Bawaslu atau kawan-kawan dari Bawaslu terkait dengan bagaimana merangkum semua pelanggaran yang terjadi biar prosesnya lebih cepat, maksud saya Bang Roni. Apakah ada usul, lalu apa hukuman yang memang menurut Bang Roni seharusnya diterapkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini? Karena kalau memang dibiarkan terjadi kan ya, kalau tidak ada hukum yang jelas ataupun tegas mungkin ya akan terjadi terus-menerus sampai Februari nanti, begitu Bang Roni. Ya, terima kasih Bang Samuel, bahwa kita sudah jelas ada aturan mainnya PKPU 15 2023 dan di situ ada sanksinya. Jadi sanksi pemilu karena sudah jelas diatur apabila ada ditemukan ketidak netral dari ASN atau aparat. Nah itu memang kita berharap bahwa dari Bawaslu dapat bertindak tegas. Jadi saya ingat sekali pertama kali ketika kita lihat di mana ada peristiwa Bawaslu mengumpulkan semua paslon, tanda tangan fakta integritas, kemudian menyampaikan kita punya satgas yang siap di mana-mana untuk mengawasi, terus untuk menemukan apabila ada pelanggaran. Nah ini yang kita tunggu, gitu loh. Sekali lagi bahwa harus ada sikap tegas dari Bawaslu. Kalau seandainya memang sudah ada satgas yang pemantau pemilu dari teman-teman Bawaslu, ayo kita tunggu actionnya gitu loh. Dan kita berharap tindakan tegas. Seperti kalau kita lihat beberapa acara yang diduga melibatkan perangkat desa, kan teman-teman Bawaslu ada di situ. Kita berharap bahwa teman-teman juga pun proaktif menyampaikan ya bahwa mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Kita harus benar-benar jaga proses demokrasi ini, jangan sampai kita mundur lagi Pak. Kita tidak mau kita mundur, kemudian proses ini merugikan teman-teman, pihak-pihak yang mau menjaga proses demokrasi ini supaya berjalan baik. Kemudian karena disampaikan ada kendala, kemudian ada keterbatasan, kami berharap bahwa bukan itu sebenarnya yang kami ini bisa dapatkan gitu loh. Dan kita berharap ke depannya kalau ada pelanggaran tentunya Bawaslu langsung gitu loh buat kasih update ke masyarakat. Pelanggarannya ini, kemudian sanksinya ini gitu loh. Dan kita berharap seperti itu. Dan tentunya ini kan kerja semua kan pihak ya. Kita juga pun terima kasih kepada masyarakat yang ikut sekarang proaktif gitu. Baik. Mereka menyampaikan sosial media apabila ada kecurangan itu perlu kita menjaga, mengawal proses pemilu tahun ini. Baik. Terima kasih Bang Roni telah bergabung bersama kami dan juga Bang Puadi. Kita berharap dialog hari ini dapat memberikan input bagi Bawaslu terutama karena saat ini memang nama baik Bawaslu yang sedang dipertaruhkan di masyarakat. Bang Puadi, begitu. Selamat sore Bang Puadi dan juga Bang Roni. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore.